Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara RSPI Live Webinar hari ini yang diadakan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group. Izinkan saya, Dr. Hastomo Prabowo, saya yang akan membantu untuk menjadi moderator acara RSPI Live Webinar pagi hari ini. Bapak dan Ibu semua, seperti yang kita tahu, di masa pandemi Corona ini kita memasuki sebuah era tatanan baru, tatanan kehidupan yang baru yang biasa kita sebut dengan istilah new normal. Maka dari itu, RSPI Group sejak awal bulan Juni ini telah rutin melakukan acara live webinar seperti hari ini. Ini adalah sebagai wujud nyata upaya kami bagaimana caranya agar kami dapat tetap dekat kepada Bapak dan Ibu semua dan dapat tetap memberikan informasi-informasi kesehatan tentunya yang terbaru serta terpercaya yang berasal dari dokter-dokter ahli yang bergabung di Rumah Sakit Pondok Indah Group kami. Jadi jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan, kami dapat tetap dekat kepada Bapak dan Ibu semua. Dan bisa memberikan sebuah informasi kesehatan yang terbaru serta terpercaya tadi. Dan hari ini adalah gilirannya Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan untuk memberikan materi di acara RSPI Live Webinar pagi hari ini. Yang bertema hari ini kita akan mengangkat soal pertumbuhan dan perkembangan balita yang akan dibawakan nanti materinya oleh Dr. Catherine Mayung Sambu, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Selamat pagi Dr. Mayung. Selamat pagi Dr. Tomo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi dok, sehat ya dok? Sehat. Ya, Dr. Tomo juga ya. Bapak dan Ibu semua di rumah juga sehat-sehat ya. Semoga kita semua tetap selalu sehat dan aman, sehat semua agar kita tetap dapat produktif di era pandemi ini. Oke, webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara yang berbeda-beda dok, Bapak dan Ibu semua setiap kalinya. Dan setelah presentasi ini, setelah presentasi materi tadi, seperti webinar-webinar sebelumnya, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan seputar webinar hari ini, dan nantinya kita akan coba jawab di segmen Q&A nanti di akhir acara, di setelah materi presentasi selesai. Bagaimana caranya? Gampang saja, cukup klik tombol Q&A nanti, cukup klik tombol Q&A ada di atas layar handphone Anda atau di komputer atau tablet Anda, ajukan pertanyaan di situ. Kapan mulainya? Bisa dari sekarang. Saat saya berbicara, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa untuk mengajukan pertanyaan. Nanti tim kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita akan mencoba untuk nanti membahasnya satu persatu. Oke, Ibu dan Bapak boleh bertanya nanti seputar tentang pertumbuhan dan perkembangan balita, seperti ciri-ciri anak yang mengalami tumbuh kembang yang ideal itu seperti apa sih? Lalu gizinya yang pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan balita itu yang baik seperti apa? Dan periode emasnya itu seperti apa? Nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak dan Ibu bisa ajukan di sesi Q&A tadi. Dan berbicara soal materi hari ini, pertumbuhan dan perkembangan balita, mengenai pertumbuhan dan perkembangan balita, kita tahu tumbuh kembang anak itu selalu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, baik orang tua baru ataupun orang tua yang sudah tidak baru lagi. Dan kita semua tentunya ingin anak-anak kita semua tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang cerdas, sesuai dengan usianya, sehat, lucu-lucu, dan aktif. Tetapi berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita tidak hanya bisa berbicara tentang bagaimana pertumbuhannya, bagaimana indikator-indikator fisiknya saja. Apakah berat badannya sudah sesuai dengan usianya, ataukah panjang badannya sudah sesuai dengan usianya, lingkar kepalanya, dan lain-lain. Tapi kita juga harus berbicara mengenai perkembangannya. Perkembangan di sini artinya adalah bagaimana apakah anak kita sudah bisa berbicara sesuai dengan usianya, milestone-nya tercapai, interaksi sosialnya, dan perkembangan-perkembangan kognitif lainnya. Dan tentu saja ada periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti kita tahu, kita bisa sebut periode emas itu ada di 1000 hari kehidupan pertama si anak. Itu biasanya mulai dari ketika si anak masih di dalam kandungan, kemudian ketika dilahirkan dan sampai nanti usia 2 tahun. Nah, hal-hal seperti inilah nanti yang akan kita coba bahas satu persatu di acara webinar pagi hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan balita. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari narasumber ahli kami hari ini, yaitu Dr. Catherine Mayung, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Beliau ini mengambil pendidikan kedokteran di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2002,
lalu mengambil program spesialisasi anak di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2010, lalu mengambil clinical fellowship tumbuh kembang dan pediatri sosial di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2012, lalu mengambil konsultan pediatrician atau konsultan spesialis anak subspesialis konsultan subspesialis pertumbuhan dan perkembangan pediatri sosial di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2018. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materi presentasi hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Mayung. Silakan, dokter. Terima kasih Dr. Tomo. Selamat pagi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu di sini pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Pondok Indah yang sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan ini. Pada pagi hari ini kita akan sedikit diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan balita. Seperti tadi kata Dr. Tomo ya, mungkin di antara kita ada orang tua baru gitu ya, first time parents, atau mungkin orang tua yang nggak baru-baru amat gitu ya, anak kedua, ketiga, kelima, dan seterusnya gitu mungkin. Dan saya kira kita sama-sama paham bahwa pertumbuhan dan perkembangan balita itu rasanya seperti susah-susah gampang gitu ya, asal ada panduannya sepertinya kita bisa ikutin, tapi pada pelaksanaannya itu sedikit tricky, karena tentu kita harus melakukan banyak sekali penyesuaian, baik sebagai keluarga, atau misalnya kalau orang tua bekerja, baik bapak ibunya, kita juga harus mengkondisikan lingkungan rumah, misalnya menitipkan kepada pengasuh tuh bagaimana sih cara mengasuh anak yang tepat, begitu. Mungkin saya akan mulai sedikit dari refreshing gitu ya, pertumbuhan itu adalah soal pertambahan ukuran, jadi bertambah berat, bertambah tinggi atau panjang gitu ya, kemudian lingkar kepala juga bertambah. Sementara perkembangan itu adalah tentang fungsi, jadi tentang fungsi dan tentang struktur gitu ya. Jadi dari yang tadinya cuman blok aja gitu, kemudian muncul bagian-bagian yang lebih rumit, kemudian secara fungsi juga tadinya cuma bisa yang simpel-simpel aja, kemudian seiring dengan waktu keahliannya bertambah, kecerdasannya bertambah juga. Termasuk juga untuk sosial emosional misalnya, tadinya cuma tahu menangis dan tersenyum, kemudian tertawa, lama-lama jadi bisa merasa, kemudian memberi respon yang sesuai dengan social cues. Jadi maksudnya apa yang terjadi di sekitar anak yang bisa dia pahami. Kita lihat di sini gambar kita ya, yang di slide pertama ini. Apa yang kelihatannya menarik dari gambar ini yang ingin saya bagikan adalah ini bayi ukurannya sama semua, tapi kebisaannya tuh beda. Ada yang cuma tidur saja, ada yang terus bisa tengkurap, ada yang terus bisa angkat ya, angkat badan, angkat dada dan kepala gitu. Kemudian ada yang bisa duduk, kemudian dia tarik badannya untuk berdiri. Setelah itu dia coba dari jongkok untuk berdiri sendiri. Habis itu kalau orang Jawa bilang dititah gitu ya, baru dia bisa jalan sendiri. Ini adalah tahap-tahap perkembangan. Dan kalau misalnya anaknya besarnya itu-itu aja gitu ya, ini sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan itu harus berjalan bersama-sama gitu, karena dia akan mengubah hidup anak. Dia akan mengubah hidup. Jadi ketika seorang bayi yang baru lahir tuh dia cuma bisa tidur telentang, kemudian pada usia sekitar 3-4 bulan dia akan bisa miring-miring, dunianya berubah, karena tadinya dia cuma bisa ngelihat ke atas gitu ya, terus dia jadi bisa lihat ke kiri ke kanan, dia lihat apa yang menarik hatinya, kemudian dia bisa jadi duduk, dia bisa duduk gitu ya, dia jadi bisa lihat ke depan, apa yang dia bisa lihat, kemudian dia nengok kiri kanan dan sebagainya. Itu semua merupakan kitanya sebagai orang tua dan dokter itu senang bisa lihat anak seperti itu, tapi anak sendiri punya input sensoris yang masuk ke dalam badannya dan dia mengerti bahwa oh ternyata dunia ini seperti ini gitu. Dan kita sebagai orang tua, kita sebagai pengasuh, kemudian kita sebagai dokter itu punya kewajiban untuk apa yang kita sebut sebagai nurture gitu, mengajari anak, membimbing anak untuk bisa mengalami dunia dan dia belajar dengan sebaik-baiknya gitu dan mengambil manfaat dari situ supaya dia bisa terus bertambah kecerdasan dan kemampuannya. Nah,
Satu yang ingin saya bagikan untuk pertama-tama, ini tadi saya udah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan itu menimbulkan perubahan. Dan ini akan berjalan terus sepanjang masa tumbuh kembang anak. Masa tumbuh kembang anak itu adalah dari 0 sampai 18 tahun kalau di Indonesia ya. Jadi dari dalam kandungan sampai sebelum anak ulang tahun ke-18. Itu sebenarnya proses tumbuh kembang ini akan terus berjalan. Kita melihat, jadi kalau di balita itu kita bisa dengan cepat ya melihat nih anak nambah terus panjangnya gitu sampai usia, misalnya sampai dia bisa jalan, kemudian tingginya terus bertambah, kecerdasannya terus bertambah, kemudian dia masuk usia sekolah, kira-kira sekitar usia sekolah ya SD akhir atau misalnya SMP itu dia pubertas, naik lagi tinggi pertumbuhannya gitu. Sementara emosinya, kemudian kecerdasannya, kemudian kemampuan dia berespon itu dari waktu ke waktu kita bisa melihat itu berubah terus gitu, dan itu sangat berhubungan dengan perkembangan kemampuan anak baik secara 4 ranah perkembangan ya, jadi gerak kasar dan motorik kasar, gerak halus, kemudian bicara bahasa, dan sosial kemandirian, yaitu kemampuan dia berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, dan kemampuan dia secara personal untuk memahami apa yang ada terjadi pada dirinya, dan dia belajar dari situ untuk sesuatu yang baik. Nah, satu ciri proses tumbuh kembang yang lain adalah tahap awal menentukan tahap selanjutnya. Jadi, misalnya kita banyak dengar tentang 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. 1000 hari pertama kehidupan ini sangat menentukan kualitas hidup anak di kemudian hari, baik secara tumbuh kembang dia di fase-fase usia selanjutnya, di usia sekolah, di usia remaja, bahkan ketika nanti dia dewasa gitu. Banyak hal yang dibawa dari 1000 hari pertama kehidupan ini, baik secara pertumbuhannya, pertumbuhan fisik gitu ya. Kalau misalnya anak terlalu cepat digenjot gitu kenaikan berat badannya misalnya, itu akan mengubah blueprint metabolismenya dan menciptakan risiko obesitas dan sindrom metabolik di kemudian hari, misalnya seperti itu ya. Mungkin di kesempatan yang lain dan dengan narasumber yang jauh lebih ahli kita bisa diskusi lebih banyak tentang itu. Tapi juga secara emosi atau secara kecerdasan, itu kalau misalnya kita invest dengan baik, kita invest dengan benar di masa 1000 hari pertama kehidupan ini, kita akan berharap banyak dari anak dengan potensinya dia di kemudian hari. Ketika dia mulai besar, dia masuk sekolah, kemudian dia menuju ke kedewasaan. Nah, kemudian satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tiap anak itu berbeda-beda. Jadi untuk yang anaknya 2, anaknya 3 gitu ya, dulu kakaknya nggak kayak gini kok gitu ya. Ya mohon tidak dibandingkan ya, karena tiap anak itu kecepatan pertumbuhan dan perkembangannya itu beda-beda. Yang bisa kita bandingkan adalah dia sebelumnya. Apakah dia ada progres atau enggak gitu ya. Dan seberapa banyak sih progres yang yang kita anggap sebagai oh ini progresnya bagus gitu, atau misalnya oh ini kemajuannya kurang sesuai gitu, tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah, tapi arahnya itu tetap sama gitu. Nah, kecepatan tiap anak berbeda-beda, dan taunya dari mana nih bahwa anak ini sebenarnya kecepatannya masih bisalah kita anggap oke lah gitu ya. Itu adalah mungkin Bapak Ibu kenal buku seperti ini di Rumah Sakit Pondok Indah, kita pakainya ini namanya Paspor Kesehatan Anak. Tapi mungkin di luar apabila Bapak Ibu mungkin anaknya lahirnya bukan di RSPI Pondok Indah atau misalnya di institusi lain, itu yang secara generik dari Kementerian Kesehatan namanya buku KIA. Itu bukunya warna pink gitu, tapi kurang lebih isinya sama seperti ini. Nah, di dalam buku Paspor Kesehatan Anak ini, untuk pertumbuhan biasanya ditunjukkan seperti ini. Dan di poli anak itu tuh sudah digambarkan. Jadi biasanya kalau datang periksa, timbang dulu, ukur tinggi badan, kemudian ukur lingkar kepala, kemudian biasanya perawatnya atau dokternya akan menggambarkan di sini. Kalau Bapak Ibu lupa, mungkin belum gitu ya, atau misalnya lupa nggak bawa gitu, nanti dicatat aja di rumah, tolong diplot gitu, karena sebentar lagi kita akan lihat kenapa melakukan hal itu sangat bermanfaat, yaitu selama anak mengikuti garis kurva gitu, itu biasanya
artinya pertumbuhannya masih di on track gitu ya, masih sesuai dengan harapan kita. Sementara kalau untuk perkembangan ada nih di sini nih table milestone yang paling gampang untuk Bapak Ibu kerjakan. Saya sehari-hari di klinik memeriksa perkembangan anak dengan instrumen yang sedikit lebih rigid dan sedikit lebih mungkin rumit dan butuh waktu. Tapi secara umum Bapak Ibu sebagai orang tua bisa memeriksa perkembangan anak masing-masing dengan membaca table milestone ini, tabel perkembangan anak. Jadi kira-kira, oh anak saya umur 7 bulan mestinya didudukkan sudah bisa nggak usah pegangan gitu ya. Kalau misalnya belum, nah mari kita konsultasi, mari kita diskusi kenapa begitu. Kemudian perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Jadi ini mungkin saya cerita saja sedikit ya. Saya pernah ketemu pasien, anaknya usia 11 bulan belum bisa duduk, dan kalau usia 11 bulan belum bisa duduk itu adalah red flags namanya. Jadi maksudnya perkembangan yang terlambat, tidak sesuai dengan usia yang seharusnya, yang harus dicari sampai dapat karena kemungkinan ada penyebab yang kita sebut sebagai patologis, itu tidak normal gitu ya. Ternyata si anak 11 bulan ini beratnya baru 6 kilo dan berat lahirnya waktu itu sekitar 3 kilo ya, jadi baru 2 kali dari berat lahirnya. Anak yang berat, jadi bayi lahir cukup bulan itu dengan berat lahir yang bagus biasanya akan mencapai 2 kali dari berat lahirnya, itu kira-kira sekitar 4,5-5 bulan gitu. Jadi anak ini pertumbuhannya terlambat sekian bulan gitu. Nah, pada anak ini singkat cerita gitu ya, kita kejar dulu nih pertumbuhannya, kita naikkan beratnya, dan tanpa intervensi apa-apa dia terus jadi udah bisa duduk sendiri. Kemudian di usia setahun dia mulai tarik badannya dan berusaha kembali ke milestone perkembangan normal. Ini adalah sebuah cerita bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa berjalan masing-masing gitu ya. Ketika anaknya terlalu kecil, ketika pertumbuhan anak itu terganggu, kita juga sulit untuk berharap anak ini perkembangannya sesuai dengan usia gitu. Nah, kemudian polanya tetap gitu dari cephalocaudal itu adalah dari kepala ke bawah gitu ya. Caudal itu adalah bahasa Latin untuk ekor, tulang ekor gitu. Jadi yang kuat duluan itu adalah yang paling dekat dengan kepala, yaitu otot leher. Jadi kalau seperti kita lihat tadi di gambar gitu ya, seperti ini misalnya, di gambar pertama di kiri atas itu bayi biasanya yang posisi tidur seperti ini nih yang di bulan-bulan awal ya. Kemudian ketika dia bertambah, leher makin kuat, itu dia akan pasti kalau ditengkurepin tuh maunya ngangkat gitu karena dia ingin lihat dunia sekitarnya, kurang lebih seperti itu gampangnya kita pahami. Jadi ketika baru leher saja yang kuat itu yang diangkat cuman kepala gitu, tapi ketika batang tubuh trunk gitu ya mulai kuat, dia akan mulai angkat juga tuh sebadan-badannya, sedadanya gitu. Dan ketika kontrol batang tubuh itu sudah bagus, kita ajak anak untuk duduk, itu dia akan belajar untuk menstabilkan supaya duduknya bisa tegak. Nanti lama-lama ketika menjelang dia siap untuk belajar bangkit duduk sendiri itu anaknya ketika udah duduk kita dorong begini nggak jatuh atau nggak meleot gitu. Nah itu tadi ya, jadi itu dari atas ke bawah dan itu adalah pola arah perkembangan yang memang tidak akan terbalik, yang artinya kalau anak belum bisa duduk, tidak realistis untuk kita berharap anak harus langsung bisa berdiri dan jalan. Karena hip itu ada di bawah, koordinasinya ada di bawah batang tubuh gitu. Jadi anak harus bagus, mantap dulu bisa duduk gitu, bisa duduk sendiri. Kemudian baru biasanya kalau dia sudah mantap duduk sendiri, dia akan cari pegang begini untuk belajar berdiri sendiri. Jadi itu adalah tahap berdiri sendiri itu datang setelah dia bisa duduk sendiri, gitu. Nah, kemudian ada pola yang namanya proximodistal. Proximodistal itu adalah mendekat ke batang tubuh, baru ke ujung. Distal itu di ujung, gitu ya. Jadi memang biasanya kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat tabel-tabel perkembangan anak, itu yang dibahas dulu adalah kemampuan anak untuk misalnya angkat kepala, gitu ya. Itu kan ada di tengah. Kemudian dia bisa miring kiri kanan gitu ya, tengkurap bolak-balik, itu kan memakai semua anggota memakai semua otot batang tubuh gitu untuk bisa begini. Nah kemudian lama-lama kita bicara soal dia udah bisa menjimpit atau belum, karena ini di ujung gitu, dia udah bisa nunjuk atau belum, itu biasanya
keterampilan yang akan muncul di kira-kira sekitar umur setahun. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah apa ya? Itu adalah pola arah perkembangan yang tidak akan tertukar gitu. Jadi ketika anaknya belum lancar tengkurap bolak-balik, kemudian dia kita nggak akan banyak tanya bahwa apakah dia sudah bisa menunjuk atau belum gitu, kurang lebih seperti itu. Dan tahap-tahap ini terjadi berurutan, tidak tertukar. Nah, ini adalah grafik yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, kenapa tadi ceritanya 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu kan 9 bulan di dalam kandungan gitu ya. Itu artinya 9 kali 30 hari gitu, 270 hari, kemudian 2 kali 365 hari gitu. Sampai ke ulang tahun yang kedua. Ulang tahun yang kedua ada di sini. Nah, ini mau saya kelihatan kan ya? Nah, ada di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa ini hampir semua puncak terjadinya tuh di tahun awal. Di 1 tahun awal, ini yang biru muda adalah input sensori namanya. Semua pengalaman indrawi yang dialami oleh anak gitu ya. Jadi yang dia lihat, dia cium, dia dengar, kemudian dia rasa gitu ya. Jadi kan ada indera yang namanya proprioseptif juga. Kalau misalnya kita telentang, dalam keadaan kita merem, kita bisa tahu bahwa kita lagi miring ke kiri atau ke kanan. Itu adalah rasa arah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang hijau toska gitu ya, agak hijau agak biru, ini adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa yang duluan berkembang itu adalah yang mendengar, yang reseptif dulu, yang diterima dulu. Jadi didengar dan dipahami, baru biasanya ekspresif yang keluar, baru keluar jawaban-jawaban yang sesuai gitu ya. Kita sama-sama bisa lihat bahwa indera ini berkembangnya masih dari dalam kandungan. Jadi titik nolnya itu ada di dalam kandungan, yang artinya sebenarnya stimulasi kita sudah bisa mulai dari masih dalam kandungan sesuai dengan perkembangan organ-organ yang membantu input sensori itu masing-masing. Misalnya pendengaran itu kan sangat-sangat dibantu oleh sistem saraf dan pendengaran gitu ya. Dan fungsi pendengaran itu mulai di usia kehamilan kira-kira sekitar 24-25 minggu. Jadi sudah mulai bisa diajak ngobrol, diajak nyanyi, atau misalnya dimainkan alat musik seperti itu. Nah, ketika semua input sensoris itu masuk gitu ya, kan ada proses yang namanya konsolidasi. Jadi memadatkan semua pengalaman yang diterima oleh anak menjadi suatu pengalaman belajar, itu namanya konsolidasi memori, kemudian disimpan sebagai suatu pengalaman belajar. Nanti ketika dia bangun dan dia mengalami hari berikutnya, itu akan jadi bekal untuk kecerdasan dia menghadapi hari berikutnya di kegiatan sadarnya dia. Itu lama-lama akan membentuk apa yang kita sebut sebagai di kurva yang warna biru tua ini, higher cognitive function. Ini adalah dasar dari kecerdasan anak gitu. Jadi ketika kita bicara dengan seorang yang kira-kira kita tahu cerdas gitu ya, tentu akan semua yang kita katakan kepada orang ini itu akan didengar dulu, kemudian diproses di otak, kemudian akan keluarlah jawaban-jawaban brilian, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jawaban-jawaban brilian itu datangnya dari proses di dalam otak, itu dari semua pengalaman yang sudah diterima, seperti itu. Jadi ini adalah dalam setahun, 2 tahun pertama, ketika kita menstimulasi anak kita ini sebenarnya sedang membangun dasar yang baik untuk kecerdasan anak. Kurang lebih seperti itu. Nah, higher cognitive function ini puncaknya berjalannya lebar dan sangat-sangat mencakup usia sekolah, sehingga kita melihat di sini, kita mengisi semua hal-hal yang terkait dengan kecerdasan anak itu memang selama usia sekolah dan sampai akhir masa remaja. Kurang lebih seperti itu. Nah, higher cognitive function ini menjelang usia mungkin remaja, kemudian menjelang dewasa muda, begitu ya, kita masukkan juga dengan value. Jadi seperti misalnya kebijaksanaan untuk menentukan apa yang baik, apa yang benar gitu. Kemudian dia jadi punya
keinginan untuk bisa menimbang dan memutuskan sendiri, dan lama-lama dia akan punya sistem kebijakannya sendiri. Nah, ini lebih banyak akan ditentukan semakin dia besar gitu ya oleh korteks yang namanya korteks prefrontal, ada di depan sini. Ini masih akan terus berkembang sampai kira-kira usia 20 tahun awal. Jadi kita sebagai orang tua itu peran membimbing itu akan selalu ada di setiap kelompok usia, namun mungkin caranya yang mesti kita sesuaikan dengan anak. Nah, saya akan sedikit cerita bagaimana sih triknya supaya bimbingan kita kepada anak itu selalu sama gitu ya, selalu bisa memenuhi apa kebutuhan anak untuk bisa tumbuh kembang. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, secara umum sepanjang usia itu kebutuhan dasar tumbuh kembang ini sebenarnya ada 3 kelompok besar yang perlu dipenuhi pada saat yang sama secara simultan gitu, yaitu kebutuhan asuh. Asuh itu yang basic-basic gitu ya, kita kasih nutrisi, kita kasih imunisasi, harus lengkap gitu. Pakaian, perumahan, layanan kesehatan dasar. Kemudian kita juga perlu tahu kalau apalagi kalau masa pandemi seperti ini ya, akses kita menuju sistem layanan kesehatan itu bagaimana? Kita mesti bagaimana cara kita reach out ke dokter-dokter anak yang bisa membantu kita, atau misalnya ke rumah sakit yang bisa menyediakan layanan kesehatan dengan segera. Apalagi kalau anak kadang-kadang sakit gitu ya, terus sembuh sendiri, kadang-kadang sakit, kemudian terus tiba-tiba mungkin muncul tanda bahaya dan sebagainya. Penting untuk kita sebagai orang tua mengenali kapan harus segera ke rumah sakit dan kapan kita masih bisa melakukan manajemen sakit itu sendiri. Karena dengan demikian kita menyediakan pola asuh yang sesuai untuk kebutuhan dasar tumbuh kembang anak ini. Jadi nggak harus selalu sedikit-sedikit begitu pilek langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini tabel imunisasi, saya kira untuk semua buku KIA ini adalah prasyarat karena ini mestinya dipenuhi untuk balita. Ada beberapa, jadi kalau ada yang namanya imunisasi dasar gitu ya, sekarang kan imunisasi dasar harus dipenuhi sampai 18 bulan, sampai sebelum usia 2 tahun, dan di usia 2 tahun ke atas masih ada imunisasi-imunisasi pilihan yang bisa diberikan, atau misalnya imunisasi lanjutan, jadi dosis-dosis ulangan yang mesti dipenuhi supaya anak bisa tetap sehat gitu ya. Kemudian ada yang namanya ASIH gitu ya, rasa aman, kasih sayang, harga diri, kemudian kebebasan, kemudian rasa sukses tuh bukan sukses yang punya duit banyak dan sebagainya, enggak, tapi rasa tuntas, rasa berhasil. Jadi ketika kita minta tolong, nak, tolong buang dong di tempat sampah gitu ya. Ketika anak bisa ambil yang kita minta untuk buang di tempat sampah itu, kemudian dia bisa buang ke tempat sampah yang sesuai gitu ya, jadi bukan dibuang jadi lain gitu ininya tujuannya. Ketika dia berhasil menuntaskan itu, jangan lupa di-appreciate, tidak harus langsung dikatakan oh kamu emang paling jago dan sebagainya, tapi sekedar diberikan closure bahwa itu sudah benar, itu berhasil, terima kasih. Nah, terima kasih itu adalah hal yang sangat baik untuk kita ajarkan kepada anak dari sejak dini, karena satu, dia memberi anak rasa berhasil menyelesaikan tugasnya. Dua, kita sendiri juga mengajarkan anak untuk membiasakan diri mengatakan terima kasih ketika diminta tolong gitu. Ketika ada permintaan tolong, tentu kita akhiri dengan ucapan terima kasih gitu ya. Nah, kemudian untuk asah, ini stimulasi. Tadi saya sudah cerita bahwa ada 4 ranah dasar perkembangan anak gitu ya. Gerak kasar itu duduk, berdiri, jalan, lari, naik turun tangga, naik sepeda dan sebagainya. Gerak halus itu biasanya yang pakai koordinasi dan kerja otot-otot halus, misalnya menulis, menggambar dan sebagainya. Kemudian bicara bahasa dan sosial kemandirian. Nah, itu semua kita selalu bisa asah sejak awal gitu. Kemudian nilai-nilai misalnya memperkenalkan lingkungan di luar dirinya. Jadi ada yang namanya lingkungan mikro itu terjadi saat ibu mengandung. Ketika anak dikandung, lingkungan anak ini isinya cuma ada 2, cuma ada dia dan ibunya gitu. Karena di dalam kandungan selama 9 bulan.
kalau misalnya kehamilan itu adalah kehamilan ganda gitu ya, misalnya kembar gitu ya, bertiga lah gitu ya, sama kembarnya dan sama ibunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ketika anak ini lahir, dia segera masuk ke dalam lingkungan yang namanya lingkungan mini. Ada siapa di rumah? Jadi ibu, anak, kemudian ada ayah tentu saja gitu ya. Kemudian masuklah misalnya di dalam rumah itu ada neneknya juga tinggal bareng atau bagaimana. Kemudian ketika anak itu dibawa keluar bertamu misalnya eh, ke rumah eyangnya gitu ya, itu dia masuklah ke lingkungan meso, lingkungan yang lebih besar, ada extended family, kemudian ada tetangga. Kemudian setelah itu baru misalnya di usia sekolah, dia dibawa ke sekolah, dia masuk ke lingkungan yang lebih besar sampai akhirnya dia bisa masuk ke yang namanya lingkungan makro, misalnya lingkungan masyarakat, kemudian kehidupan bernegara. Semua itu adalah lingkungan yang sebenarnya akan kita lewati gitu. Tapi memang kita selalu mulai dari unit yang paling kecil dan asah ini mengisi anak tentang pemahamannya bahwa dia adalah bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar. Dan biasanya kita akan mengajarkan hukum dan nilai sosial ketika anak sudah cukup besar untuk mengerti gitu. Nah, ini adalah quote and quote mantra gitu ya yang diajarkan di Indonesia. Kita sudah bertahun-tahun secara bergenerasi-generasi di ilmu kesehatan anak diajarkan bahwa kebutuhan anak untuk tumbuh kembang ini asuh, asih, dan asah. Tapi Bapak Ibu, ini di luar sana ini sama, basicnya sama gitu. Ini saya ambil dari Pediatrics. Pediatrics itu adalah jurnal dokter anak di American Academy of Pediatrics, jadi dokter-dokter anak Amerika gitu ya. Mereka juga menyebut bahwa dasar untuk perkembangan yang baik adalah harus punya stable dan responsive environment of relationships yang bisa membimbing anak secara konsisten, kemudian melindungi anak, kemudian mendorong anak untuk merasa aman untuk belajar gitu ya, kemudian bisa meregulasi stres yang terjadi di dalam rumah, kemudian dia harus aman dan suportif, kemudian mendorong anak untuk kemudian kita penuhi nutrisi, kemudian semua hal-hal yang diperlukan untuk asuhan awal anak. Jadi ini sebenarnya basicnya sama aja nih untuk parenting, terutama di tahun-tahun awal ketika budaya tidak terlalu banyak mempengaruhi. Gitu. Nah, kemudian ini adalah berbagai macam faktor yang mungkin mengganggu tumbuh kembang anak. Mungkin terlalu ribet ya kalau kita lihat satu persatu, tapi misalnya satu hal yang ingin saya tunjukkan adalah ini kalau misalnya anak ada problem dari sebelum dari waktu dia lahir misalnya sebelum waktunya, itu adalah salah satu risiko gangguan tumbuh kembang. Tapi itu adalah risiko yang artinya bisa terjadi gangguan atau bisa tidak apabila kita segera melakukan upaya-upaya yang sesuai untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut sebisanya gitu ya. Ini banyak sekali faktor-faktornya, mungkin bisa dilihat sendiri. Ini akan dibagikan ya materinya. Kemudian, nah misalnya gini, ketika jadi yang normal itu seperti ini gitu ya, kenaikan tumbuh kembang anak gitu. Misalnya ternyata anak lahirnya, let's say misalnya tadi saya ceritakan bahwa lahir prematur itu adalah salah satu risk factor gitu ya. Misalnya dia ternyata lahirnya segini nih, lebih di bawah gitu. Nah, kalau kita lakukan intervensi, itu dia akan naik cepat, kemudian dia akan mengejar sedekat mungkin dengan sedekat mungkin dengan yang seharusnya kita harapkan untuk sesuai dengan usianya. Ini yang kita lakukan di klinik tumbuh kembang kita di sini. Nah, yang ingin saya bagikan juga kepada Bapak Ibu adalah ketika ada hal-hal yang terjadi di masa kecil, ini ada beberapa yang akan terbawa juga ke masa depan gitu ya, di usia dewasa. Dan dengan demikian, cara kita menuntun anak itu akan menentukan habit dia di masa depan. Ini yang ingin saya bagikan adalah gini. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana cara kita mengajarkan habit yang baik kepada anak. Ketika misalnya kita baru mulai mengajarkan satu hal ya, misalnya makan sayur gitu ya. Makan sayur itu
kita akan mulai dengan ya, sistem yang ini nih, goal directed system. Kita perkenalkan, kemudian ketika dia bisa habiskan kita acknowledge gitu ya, kita kasih closure tadi bahwa berhasil, oh berhasil, kamu bisa menghabiskan ini gitu ya, terima kasih ya gitu. Itu akan terdaftar di dalam sistem ini sebagai pengalaman baru yang positif, dan ini kan new or infrequent ya, tidak sering gitu ya. Semakin kita sering mengulangi ini, nanti dia akan terdaftar di bawah menjadi habit system, menjadi terdaftar di dalam sistem otak bawah sadar yang ketika kita baru surfing aja, kita baru surfing terus dia lihat itu sayur, dia akan langsung tertrigger, oh ini dulu saya waktu pertama-pertama coba ini di appreciate oleh keluarga saya bahwa saya bisa habiskan, saya mau lagi habiskan. Itu akan menjadi isyarat atau cue untuk dia bahwa oh ini hal baik dan saya akan habiskan. Kalau kita lakukan itu secara konsisten, kita terus-menerus menurture, menuntun anak untuk melakukan kebiasaan yang baik, dia akan bisa melakukan habit-habit yang baik ini, gitu. Nah, ini akan sangat, ini gimana sih? Nah, ini akan sangat bermanfaat kalau kita menuntun kebiasaan-kebiasaan positif daripada kita memangkas yang negatif-negatif, gitu. Nah, dan ini sebenarnya bisa kita lakukan sejak awal. Jadi sejak kita breastfeeding, itu kita menciptakan bonding yang baik. Kemudian ketika bondingnya baik, anak juga mendekat kepada kita. Itu adalah faktor yang sangat baik gitu ya, untuk kita bisa mengasuh anak dan menurture dia, menuntun dia untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian perlu dilihat bahwa pola pengasuhan yang abusive, misalnya perlakuan salah atau banyak pukul gitu ya, insensitif, atau misalnya unresponsive parenting. Unresponsive parenting tuh kadang orang tuanya agak cuek gitu ya, terlalu sibuk main handphone dan sebagainya. Itu kitanya jadi nggak tahu anak ini sebenarnya sedang berkembang dengan baik atau tidak gitu. Authoritarian feeding style itu misalnya kalau kita kasih makan gitu, dan ketika anaknya sudah menunjukkan cara kayak udah kenyang gitu ya, atau misalnya udah langsung meleng aja kalau ditawarkan begini, berhentilah gitu, mengertilah bahwa itu adalah cara anak untuk menyampaikan bahwa sudah cukup, karena biasanya di usia MPASI kan anak belum bisa ngomong ya gitu. Nah, ini biasanya authoritative feeding style ini akan menuntun anak kepada kebiasaan makan yang lebih baik gitu, daripada kita bertengkar harus habis gitu. Nah, ini adalah 3 hal trik dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, untuk bagaimana sih cara melakukan responsive parenting. Itu adalah dengan satu observasi, dan untuk melakukan observasi itu tentu kalau bisa sih tidak disambi ya, nggak sambil main handphone, nggak sambil nonton, nggak sambil telepon. Kita lihat nih anak kita ini lagi apa, maunya apa kira-kira gitu ya. Kalau dia begini artinya dia udah ngantuk gitu ya. Kemudian kita kalau semakin sering kita menghabiskan waktu bersama anak, kita akan bisa dengan cepat menginterpretasi sinyal-sinyal yang sedang dia berikan gitu. Misalnya kalau anaknya mulai cranky gitu ya, mungkin dia capek atau mungkin dia haus. Nah, kemudian kita akan bisa segera memberi memberi jawaban yang sesuai. Coba ini dilakukan terus secara konsisten, saya yakin kita lama-lama akan punya skill yang bagus sebagai orang tua. Nah, ini tadi tentang normal, tipikal, dan on track, ini kita bisa lihat di bukunya, gitu ya. Kemudian, nah ini sesuatu yang tadi saya cerita ya, ini kalau udah nggak on track seperti ini, kita nggak akan tahu kalau anaknya tidak dilakukan pemantauan secara berkala. Jadi untuk yang misalnya Bapak Ibu kalau nggak punya buku ini gitu ya, lakukan dengan cara-cara yang lain, misalnya lewat aplikasi atau sebagainya, dan instrumen yang lain gitu. Yang penting datanya kita dapat secara konsisten selama tahun-tahun anak ini tetap mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi secara simpulan mungkin bisa saya sampaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan balita terjadi sangat pesat dan menentukan kualitas hidup anak di masa mendatang. Kemudian pola responsif parenting bisa membantu memenuhi kebutuhan asuh asih asah untuk tumbuh kembang optimal, dan pemantauan tumbuh kembang sangat penting untuk dilakukan secara berkala.
Saya kira sementara untuk begitu dulu saya kembalikan kepada Dr. Tomo. Silakan Dr. Tomo. Terima kasih banyak Dr. Mayung atas paparan materinya, sungguh menarik karena tumbuh kembang anak ini memang banyak sekali ya dok yang harus kita pelajari ya. Ya. Dan setiap kelompok umur pasti berbeda-beda kebutuhannya. Tugas orang tua adalah selalu menjadi orang tua yang responsif, adaptif juga untuk selalu mengerti kebutuhan anak di setiap kelompok umurnya. Dokter, nanti selanjutnya habis ini kita akan masuk ke segmen Q&A, dokter. Ada pertanyaan tadi yang sudah dikumpulkan, ini saya lihat sudah ada 130-an lebih pertanyaan yang sudah masuk, luar biasa. Responnya sangat baik sekali. Tapi sebelum masuk ke segmen tanya jawab, saya ingin menyapa dulu untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Nah, nanti kita akan coba menjawab pertanyaan satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu semua, sebagai tambahan informasi, Dr. Mayung ini berpraktik di Klinik Tumbuh Kembang, Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi, jika Anda mau berkonsultasi langsung, silahkan saja, tidak perlu cemas, langsung datang saja ke rumah sakit. Tidak perlu takut berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah Group. Karena Rumah Sakit Pondok Indah Group selalu menerapkan protokol dan prosedur kesehatan kepada seluruh pengunjung serta pasiennya, dan selalu memonitor program pencegahan infeksi di seluruh rumah sakit yang tergabung di dalam Rumah Sakit Pondok Indah Group. Karena untuk kami, kenyamanan dan keamanan Bapak Ibu semua adalah prioritas utama kami, dan agar Bapak dan Ibu semua dapat tetap sehat tanpa perlu cemas. Nah, ini kita akan langsung masuk ke segmen Q&A. Tadi sudah ada pertanyaan yang sudah dilontarkan, mungkin dari awal sekali kita sudah bisa masuk. Ini kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya, Dr. Mayung ya, dari Ibu Megawati. Selamat pagi dok, saya mau bertanya, saya mempunyai anak perempuan berumur 3,5 tahun. Anak saya ini apabila kalau tidak melihat saya di saat bangun tidur atau sedang bekerja, anak saya akan menangis dan terkadang susah untuk didiamkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak saya ini termasuk anak yang tantrum dok? Dan sampai usia berapa anak yang tantrum bisa berhenti? Dan bagaimana mengatasinya dok? Terima kasih. Baik, Silakan dokter. terima kasih Dr. Tomo. Ini dijawabnya satu persatu berarti ya? Satu-satu dok, Oke, baik. persatu. Terima kasih Ibu Megawati. Ini kalau dari cerita Ibu, memang kalau usia 3,5 tahun itu biasanya usia sedang keras sekali tantrum ya. Tapi tantrum itu adalah sebenarnya pola kepribadian yang kalau semua semua kebutuhan perkembangannya baik yang secara fisik maupun secara mental emosional kita penuhi, itu biasanya dia akan kita sebut sebagai grow out gitu ya, grow out. Jadi pada satu titik nanti dia akan lebih paham dan lebih bisa tenang untuk mengerti, kemudian tidak lagi acting out gitu ya, nggak marah sampai nangis, guling-guling, banting-banting, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Ibu adalah ini karena belum cukup informasinya adalah Ibu perlu mengerti bahwa anak di usia ini harusnya sudah bisa setidaknya berkomunikasi timbal balik dengan kata-kata yang sudah bisa dipahami dengan baik. Jadi misalnya kalimat sudah bisa 3 kata, 4 kata, mau makan nasi atau mama mau kemana gitu. Misalnya dia tanya seperti itu untuk kita jawab. Nah, sayangnya memang begini, ketika anak sudah nangis gitu ya, nangis kencang gitu ya, itu seperti switch yang di dalam emosinya tuh udah ruwet gitu. Dia sudah bahkan tidak terpikir untuk bertanya baik-baik. Biasanya kalau sudah menangis seperti itu, saran saya adalah ditenangkan dulu. Nanti kalau sudah ditenangkan, kalau misalnya yang kira-kira penyebab dia tantrumnya itu penting untuk dibahas gitu, dibahas. Tapi kalau tidak, kalau sudah tenang ya sudah nggak apa-apa, lanjutkan saja hari seperti biasanya. Nah, tantrum ini memang sesuai dengan usianya ya, kurang lebih seperti ini. Biasanya anak menjelang masuk preschool itu kira-kira mungkin kalau sekarang sih anak TK di PAUD itu mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu ya Bu ya. Itu seiring dengan waktu kalau kita bisa nurture gitu ya, kita tenangkan anak, belajar melatih anak untuk bisa ketika dia tantrum itu kan seperti meledak gitu ya. Terus bisa menenangkan diri, kemudian kembali bicara baik-baik. Kalau misalnya kita membiasakan anak seperti itu, ketika dia masuk kira-kira TK atau misalnya usia-usia 5-6 tahun itu dia akan bisa lebih enak, dia bisa ngasih tahu maunya dia apa gitu dengan kata-kata yang baik gitu. Ketika anak sedang menangis, agak tidak realistis untuk kita orang tua
langsung kenapa sih, kasih tahu aja Iya. dong gitu ya. Itu agak-agak ini ya, karena anak tuh masih sangat kacau di dalam. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah ketika anak sedang menangis, kita bantu anak untuk Menenangkan meregulasi, dulu ya, Dok. mengatur emosinya untuk supaya bisa tenang. Setelah tenang, baru pelan-pelan diajak bicara gitu. Udah, kita mau ngapain lagi setelah ini, atau misalnya kamu maunya apa gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang sering kejadian kan memang seperti itu, Dok ya, apalagi misalnya orang tua baru ya. Iya, apalagi Ketika kalau anaknya nangisnya di mall tantrum, ya. orang tuanya panik, terus jadinya ini mau gimana nih? Kamu tuh maunya apa? Kan seringnya gitu ya, Dok ya. Iya, Jadi kalau lagi sebenarnya nangis tuh aduh kesian, anaknya juga iya, nggak bisa jawab, kitanya juga panik gitu ya. iya, Kalau ngamuk, iya, 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 menciptakan adegan, mending anaknya di scoop up, jadi maksudnya iya, digendong, iya, dipindah ruangan, iya, ditenangkan gitu. Itu dulu, ditenangkan dulu, baru kita bisa iya. ajak ngomong gitu. Dan di encourage ya, Dok anaknya untuk bercerita masalahnya apa gitu ketika sudah tenang, Dok ya. Iya, Dok, kurang ada lebih satu seperti itu. pertanyaanku Dokter Mayung nih untuk berkaitan dengan anak yang tantrum. Ini sih pengalaman pribadi juga, Dok, anak saya ketika di bawah umur usia 6 bulan, anak saya ini ada pernah breath holding spell. Breath holding spell apakah salah satu jenis tantrum juga, tapi yang dialami oleh anak-anak di bawah yang belum bisa berkomunikasi, karena saya bacakan ketika akhirnya breath holding spell akan berangsur-angsur berkurang ketika anaknya sudah bisa mulai mengutarakan apa yang menjadi masalah buat anaknya. Kurang lebih memang begitu, Dokter Tomo. Jadi misalnya breath holding spell, atau kadang-kadang nih ada yang anaknya baru bisa duduk nih, kalau nggak seneng dia langsung buang diri ke belakang gitu Iya. ya. Itu sesuatu yang kadang-kadang memang tanda-tanda bahwa anak secara sosial emosional belum matang gitu ya. Kan tantrum juga gitu, kalau dia nggak seneng, dia nggak bisa menenangkan diri bahwa gue emang nggak bisa dapet itu, terus dia tantrum gitu ya. Yang itu memang salah satu apa ya, challenge kita sebagai orang tua untuk mengelola perkembangan sosial emosional anak dengan baik gitu. Mungkin ya kalau sekarang kan anaknya Dokter Tomo udah nggak gitu ya dok, Alhamdulillah. tapi mungkin yang masih punya anak usia serupa gitu Iya, dengan kebiasaan yang serupa, yang pengen saya bagikan adalah gini, jangan panik kalau lihat anaknya seperti itu gitu ya. Langsung digendong atau misalnya di say hello gitu, kenapa gitu, diputus niatnya untuk melanjutkan tahan napas atau misalnya nangis, tapi jangan dimarahin gitu. Misalnya kita bisa lakukan trik-trik yang lain, misalnya mengalihkan perhatiannya seperti itu. Atau kadang-kadang kalau misalnya anak terbiasa punya kontak yang berkualitas dengan orang tua, hanya dengan kita say hello, terus bilang halo, kenapa kamu gitu, dia pasti udah langsung seperti pengen ngasih tahu saya kenapa gitu. Itu akan memutus niatnya untuk melanjutkan kelakuan seperti itu, kurang lebih seperti itu. iya. Kalau misalnya kita langsung kasih negatif emotion ya, kamu tuh jangan kayak begitu, itu tuh malah teringat gitu Iya, di dia betul. gitu, dan dia berarti gue bisa nih nangis aja kalau pengen sesuatu gitu. Iya, iya, betul tuh. Buat Bapak Ibu semua yang belum tahu breath holding spell tuh anaknya tuh nangis sampai menahan nafas, tidak keluar suaranya, kadang-kadang sampai mukanya biru, kadang-kadang sampai anaknya juga bisa tidak sadar atau pingsan. Gitu ya, Dok ya, Dokter Mayung Iya. ya. Iya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, dokter, yang berikutnya. Ini adalah dari Ibu Alesya Maheswari Ramadhani. Siang dok, anak saya 1 tahun, lahir secara prematur, usia koreksi 11 bulan 20 hari. Berat badannya sekarang hanya 7,7 kg dok. Bagaimana ya dok? Katanya kemarin disuruh mengurangi breastfeeding, tapi masih susah. Gitu dokter, pertanyaan dari Ibu Alesya. Silakan Baik, dokter. terima kasih Dokter Tomo. Ini untuk Ibu Alesya, kalau anak prematur yang lahir sebelum taksiran persalinan gitu ya, jadi yang kita sebut sebagai bayi lahir prematur itu apabila dia lahir sebelum genap 37 minggu kehamilan. Nah, biasanya untuk anak-anak yang ada riwayat lahir prematur, ada yang kita sebut sebagai usia koreksi. Jadi cara kita mengoreksi anak untuk menghitung apakah pertumbuhan dan perkembangan dia ini masih sesuai atau tidak gitu. Nah, untuk menjawab Ibu, ini sebenarnya saya perlu info prematurnya di usia kehamilan berapa, dan apakah misalnya berat badan 7,7 kg ini masih sesuai dengan usia koreksinya atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Namun yang ingin saya bagikan kepada Ibu adalah gini, kalau misalnya ternyata di usia 1 tahun ini usia koreksinya let's say misalnya 8 bulan, misalnya ya, ini kalau dia extremely premature gitu ya.
kemudian dipesan untuk disuruh mengurangi ASI-nya gitu ya, tapi masih susah. Itu sepertinya lebih ke di usia sekitar 8 bulan itu kan mestinya anak sudah mulai transisi ke MPASI ya, ke makanan pendamping ASI, dan dengan demikian kalori yang masuk itu datangnya dari MPASI sebagai pelengkap dan ASI. Jadi full. Jadi tidak betul-betul berarti di stop atau dikurangi, tapi komposisi ini yang kita mainkan. Mungkin maksudnya pelan-pelan dinaikkan komposisi MPASI-nya sampai bisa kalau misalnya dia sudah mencapai usia koreksi 1 tahun, betul-betul itu kita berharap dia bisa mainly asupan kalorinya itu masuk dari MPASI dan ASI itu sebagai pelengkap yang diberikan sampai usia 2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk bisa mendapat jawaban yang lebih detail gitu ya, sesuai dengan anak ibu, mungkin perlu bikin janji dulu nih, Dokter Tomo, ke Iya, Rumah Sakit Pondok Indah gitu betul, ya. betul. Saya kira dokter spesialis anak secara umum, kalau misalnya ibu biasa datang ke RSPI, akan bisa mengadres masalah ini. Iya, betul dokter. Atau misalnya mau ketemu dokter Mayun juga bisa ya dok, ada Ya, di hari Senin, Kamis, dan Jumat ya dokter ya. ya. Oke, yang berikutnya adalah em, dari Ibu Dewi, Dewi D. Anak saya umur 15 bulan dok, sampai saat ini belum bisa berjalan. Sudah bisa berdiri tapi belum berani melangkah. Saat ini belum berani ke klinik tumbuh kembang karena khawatir COVID. Cara belajar seperti apa ya dok agar anak saya tidak takut melangkah? Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah mungkin dok? Oke, kalau sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa tarik badan gitu ya, mungkin setelah tarik badan dan berdiri sendiri berpegangan, yang bisa membantu transisi menuju jalan itu adalah merambat. Jadi dia pegang begini terus pindah gitu ya. Jadi di-encourage aja untuk main seperti itu, coba dilihat dalam 2 minggu sampai 1 bulan, sambil kalau boleh saya sarankan mungkin ibu buat appointment ke ini, ke Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi supaya kita lihat dengan benar, karena sebenarnya untuk anak yang lahir cukup bulan, kemudian parameter pertumbuhan dan perkembangan lain sesuai gitu, kita berharap kira-kira sekitar umur 1,5 tahun, umur 18 bulan itu jalannya sudah bagus gitu. Mungkin kita perlu lihat ini kira-kira kenapa nih dia belum lancar jalannya. Kurang lebih seperti itu, Dokter Tomo. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan berikutnya juga, sayang sekali tidak ada namanya ini. Dokter, kalau ada anak saya didiagnosa hernia pada usia 22 bulan, apakah saya harus segera operasi atau bisa menunggu ya? Ini juga ada kekhawatiran yang sama dok, mengingat situasi COVID, jadi agak khawatir ke rumah sakit gitu, dokter Mayung. Oke, baik, Dokter Tomo. Jadi kalau sebelumnya ada diagnosis hernia, saya kira sebelumnya sudah pernah ketemu sama dokter ya. Tapi gini, kalau ada hernia itu ada yang koreksinya bisa direncanakan, itu namanya elektif gitu ya. Kemudian ada yang darurat, harus segera gitu. Kalau misalnya anak menunjukkan tanda-tanda misalnya kesakitan sekali, atau misalnya jadi ada gangguan dalam timing pembuangannya, atau misalnya jadi tiba-tiba terus jadi konstipasi dan sebagainya, sepertinya itu adalah tanda-tanda bahaya umum yang akan membuat saya menyarankan untuk sebaiknya segera dibawa ke gawat darurat. Tapi sebenarnya tidak harus menunggu sampai keluar tanda darurat itu. Jadi sebenarnya tetap bisa datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, tapi jangan lupa membuat janji dulu gitu. Karena sebenarnya di Rumah Sakit Pondok Indah ini sudah ada protokol-protokol tertentu yang memastikan supaya kunjungan bisa tetap aman dari risiko penularan infeksi COVID-19. Misalnya gini, tadi pagi waktu saya sampai sini gitu ya, ada kewajiban untuk misalnya kita ngantri jaga jarak gitu 1-2 meter, kemudian kita diperiksa dulu suhunya, kemudian kita mesti cuci tangan dulu yang baik dan benar gitu, kurang lebih seperti itu. Saya kira di RSPI ini sudah ada tim khusus yang tugasnya untuk memonitor dan memonitor penerapan prosedur-prosedur yang menjamin keamanan setiap pengunjung gitu. Misalnya tetap mesti pakai masker, tetap mesti jaga jarak, kemudian disediakan untuk cuci tangan, kemudian physical distancing gitu, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu bisa ditanyakan lebih lanjut ketika membuat janji untuk datang. Iya, Bisa langsung bikin janji aja gitu kali ya.
Betul dok, jadi tidak perlu cemas atau ataupun takut untuk datang ke rumah sakit ya dok ya. Ya, Karena di rumah sakit Pondok Indah juga selalu rutin mengadakan disinfeksi rutin ya dok ya. Seluruh ruangan didisinfeksi rutin dengan bahan-bahan berstandar internasional. Kemudian kita juga di sini selalu menerapkan protokol dan prosedur kesehatan bagi semua pengunjung dan pasiennya dok ya. Ya, tempat-tempat cuci tangan, physical distancing, kemudian sistem appointment yang dilakukan lewat perjanjian, itu juga mengurangi adanya kerumunan di area pengunjung serta area pasien ya dokter. ya. Betul. Ya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dok ya. Yang ke berikutnya adalah dari dokter Desi Puji Lestari. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan dok. Satu, bagaimana cara mengatasi anak agar tidak kecanduan gadget? Wah, ini masalahnya banyak nih. Yang kedua, banyak yang mengalami hal seperti ini dok. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak di era milenial? Anak saya usia 3,5 tahun. Terima kasih banyak dokter. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Tomo dan Dokter Desi Puji Lestari. Ini memang pertanyaan bagus sekali dan cukup banyak ditanyakan oleh orang tua gitu ya. Saya ingin menjawab ini berdasarkan 2 kategori trik gitu ya, tips dan trik. Soalnya gini, ketika kesadaran itu timbul dan anak sebenarnya sudah besar, habit sudah tercipta, yang kita lakukan adalah transisi mengoreksi apa yang sudah terlanjur terjadi menuju kebiasaan yang jauh lebih baik gitu. Itu satu cara gitu. Terus yang cara yang kedua adalah ketika Bapak Ibu masih punya bayi, itu sebaiknya sejak awal habit formation ini ditumbuhkan. Jadi bukannya setelah dia seneng kita lihat kelekatannya itu baru kita ambil gitu. Nah, saya akan menjawab untuk yang pertama dulu ya, karena anaknya Dokter Desi ini usia 3,5 tahun. Mungkin sudah sangat terbiasa untuk main gadget, nonton, apa gitu ya. Nah, satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan adalah kita sendiri sebagai orang dewasa di rumah, orang tua dan pengasuh itu harus memberi contoh dengan baik gitu, bahwa misalnya gini, kalau usia sekitar 3,5 tahun itu kan maksimal 1 jam dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi misalnya kalau duduk di car seat misalnya maksimal 1 jam, kalau bisa kurang dari itu misalnya gitu ya. Kita tunjukkan juga bahwa kita tuh tidak seperti itu gitu. Misalnya kita duduk bekerja atau duduk membaca gitu ya. Setiap 1 jam kita break, kita berdiri, jalan, main sama anak dan sebagainya. Kemudian khusus untuk gadget itu saya ingin saya ingin mengingatkan bahwa sebaiknya memberi contoh dengan tidak main gadget di depan anak gitu ya. Jadi misalnya ada misalnya ada kebutuhan orang tua untuk misalnya jawab pesan gitu ya sambil kerja dari rumah gitu, atau misalnya ngetik, bikin presentasi dan sebagainya, itu sebaiknya dilakukan di kamar yang terpisah dari aktivitas anak supaya anak tidak terkondisi dengan melihat oh ini kayak begini juga bisa, aku juga mau dong. Apalagi suka banyak nih yang pengen apaan sih mama bikin apa sih, aku ikut dong gitu. Terus lama-lama kita pangku deh, kita sama-sama begitu ya, itu exposure-nya kena gitu ke anak gitu. Nah, walaupun itu walaupun itu sepertinya it's very cute gitu ya, kita melibatkan anak dalam kegiatan kita sehari-hari, tapi perlu kita ingat kita sebagai orang dewasa itu sudah pinter kompartementalisasi bahwa oh ini kerjaan nih. Tapi kalau anak, dunia dia yang dia tahu tuh seperti itu. Aku menghabiskan waktu sama orang tuaku dan aku nonton gitu. Kenapa terus tiba-tiba misalnya kita mau nyetop ya, kenapa tiba-tiba itu hilang? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebaiknya memang untuk screen time itu tuh ada waktu dan ada ruang khusus yang di-assign untuk melakukan screen time itu. Kalau misalnya Bapak Ibu, Dokter Desi mengizinkan anak untuk nonton, nah nontonnya di ruang itu aja dan di jam sekian sampai sekian aja. Di luar itu keluarlah dari situ, beraktivitas lah, lakukan hal-hal yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu dulu yang kita kerjakan secara konsisten, baru kita bisa reasoning sama anak seiring dengan usia anak bertambah gitu. Kemudian kalau misalnya kita strictly bilang sejam sehari gitu ya, tentu ada jam-jam yang lain dia lakukan untuk bermain yang lain, dan dengan demikian kita harap perhatiannya dia, ketertarikannya dia tumbuh di tempat lain dan bukan di gadget, bukan di screen time gitu ya. Baru kita lebih banyak bicara tentang aktivitas yang bukan screen time related-nya itu gitu. Membaca kah, atau misalnya bermain apa, atau misalnya handcrafting gitu ya, prakarya dan sebagainya, itu kita bisa
beraktivitas lebih banyak di situ. Nah, itu adalah yang tentang transisi ya, dari yang tadinya banyak mau kita kurangin. Nah, kalau yang masih kecil anaknya itu sebenarnya sudah ada panduannya dari WHO. Jadi di usia-usia awal tuh biasanya di usia bayi gitu ya, sampai usia setahun, itu sarannya adalah gini, sebaiknya tidak ada screen time dulu gitu. Jadi sebaiknya dia kita ajak mainnya tuh engage langsung gitu, ngajak ngobrol. Kemudian tadi yang cerita responsive parenting itu bisa kita pakai untuk stimulasi bahasa anak. Misalnya kita duduk gitu kan, kita observasi ini anak siap nggak ya untuk ngobrol sama kita. Terus kita ajak ngomong kalau dia udah siap untuk ngobrol sama kita. Nah, kalau kita ajak ngobrol, itu ketika dia menjawab, jangan lupa kita tuh juga ngasih respon yang sesuai. Oh iya, oh gitu. Bicaralah dengan kata-kata yang normal saja, nggak usah baby talk sama anak. Nah, pesan dari WHO adalah sebaiknya itu jadi anak tuh tidak restrain. Jadi maksudnya misalnya dia biasa ditaruh di car seat atau misalnya di apa sih namanya tuh yang bouncer, itu jangan lebih dari 1 jam. Jadi kalau misalnya kalau bisa kurang gitu ya, kalau misalnya sudah kira-kira oh ini dia udah agak lama nih duduk di bouncernya, diambil dulu diajak main dan sebagainya. Tentu ada juga selain screen time itu kalau dia restrain di let's say misalnya baby walker atau yang lain, itu tuh tidak akan baik untuk input sensoris yang berguna untuk perkembangan motoriknya dia nanti. Nah, sementara ketika dia mendekat ke usia 2 tahun, nah itu kalau itu ada dua pendapat. Ada dari American Academy of Pediatrics itu pada usia 18 bulan anak boleh diperkenalkan dengan video call gitu ya. Tapi caranya video call itu adalah dia mesti ditemenin dan mesti paham bahwa video call itu misalnya kayak FaceTime atau mungkin WhatsApp call yang pakai video gitu ya, bahwa itu adalah upaya berkomunikasi dengan orang tercinta, misalnya bapaknya tuh kerja di luar negeri gitu, atau misalnya jauh gitu ya, itu ditunjukin, oh ini papa, jadi harus ada pengasuh yang menemani anak untuk video callan untuk bisa ngajak ngobrol, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau WHO strictly bilang jangan sampai usia 2 tahun, nanti di atas 2 tahun baru mulai diajari seperti itu. Nah, ketika kita menentukan strategi kapan sih anak boleh kapan sih anak mau menggunakan screen time atau tidak, penting untuk kita juga planning kapan dia tidur, kemudian kapan dia aktivitas fisik. Itu sudah ada panduannya berdasarkan usia-usia anak gitu ya. Kalau umur setahun sampai umur setahun tuh bayi itu minimal 30 menit sehari. Kemudian setahun sampai 2 tahun kira-kira 3 jam, tapi boleh unstructured, boleh ngapain aja, mau lari, jalan, nangis, guling-guling gitu, silakan gitu. Nanti kira-kira di usia toddler 3-5 tahun itu 3 jam bebas, tapi kalau bisa total 1 jam dalam sehari. Itu ada yang sampai dia moderate to vigorous activity. Kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau anak yang aktivitas fisiknya bagus, tidurnya bagus, dia nggak akan terlalu banyak tertarik juga nih sama gadget kalau kita tidak memberi contohnya. Saya kira sementara begitu dulu, Iya, Dr. Tomo. Makasih Dr. Desi atas pertanyaannya. Iya. Jadi screen time boleh, tapi setup boundaries ya dokter ya. Iya, mungkin 2 tahun ke atas ya, gitu. Soalnya sebenarnya banyak sekali hal lain yang bisa Betul. kita kerjakan selain screen time. Betul. Dan banyak masalah pertumbuhan perkembangan anak ini masalah terjadi karena screen time yang terlalu lama ya dok ya. Iya, Saya dengar kasusnya ada banyak anak yang mengalami speech delay misalnya, atau seperti tidak responsif terhadap lingkungan sekitar karena terlalu banyak screen time di rumah gitu ya dokter ya. Iya, kalau nonton terus kan juga duduk terus ya, jadi input untuk belajar bergerak tuh juga kurang gitu. Jadi secara otot dan tulang juga kurang banyak terstimulasi. Iya, baik Dr. Mayung. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali pertanyaan dari Dr. Desi barusan adalah pertanyaan terakhir di segmen Q&A hari ini, tanya jawabnya, karena waktu kita yang sangat terbatas di webinar ini. Saya yakin banyak sekali pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang belum belum bisa terjawab hari ini, karena saya sendiri pun masih merasa banyak sekali yang bisa kita obrolin bersama Dr. Mayung hari ini. Tapi sayang sekali karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Dr. Mayung, izinkan saya untuk membuat sebuah summary sedikit untuk pertemuan siang hari ini. Jadi kalau berbicara tumbuh kembang itu tidak hanya masalah tumbuh atau fisiknya, tapi juga perkembangannya. Ini ada 4 ranah dasar perkembangan anak, yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara,
bicara kemudian dengan bicara komunikasi juga kemandirian sosial. Kecepatan anak berbeda-beda, tidak boleh disamakan anak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang penting adalah pertumbuhan itu, anak itu pertumbuhan dan perkembangan itu harus progresif, bertahap dan berurutan. Dan dimulai dari 1000 hari pertama kehidupannya, dokter ya. Iya. Kita sebagai orang Indonesia sudah lama menganut asih, asah, dan asuh. Itu adalah tiga kebutuhan dasar parenting kita yang bisa kita terapkan hari ke hari. Kemudian jadilah selalu parents atau orang tua yang responsif, dengan selalu menerapkan responsive parenting dengan cara observation, interpretation, and action. Jadi selalu sensitif, adaptif dengan perkembangan anak, selalu observasi pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian selalu interpretasi dengan baik kebutuhannya apa, dan take action di situ ya dokter ya, untuk selalu menjadi memenuhi akomodasi dan kebutuhan anak saat itu. Oke dokter Mayung, Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Mayung pagi hari ini pada acara RSPI Live Webinar bisa berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak dan Ibu sekarang saat ini yang kita sedang memasuki era new normal. Dan jangan lupa ikuti terus Bapak Dr. Mayung, Bapak dan Ibu semua, ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya, nanti bersama narasumber ahli kami, Gita, Pelatih Dinas Spesialis Kulit dan Kelamin. Dr. Mayung, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dokter. Terima kasih untuk Bapak banyak, Ibu semua. Thank you for having Ya, me, Bapak untuk Ibu. Bapak Ibu semua, jangan lupa cek Instagram @Rumah Sakit Pondok Indah. Terutama untuk yang webinar berikutnya, ada link registrasi di situ, yaitu di bit.ly/cantik pasca melahirkan. Juga jangan lupa untuk selalu follow terus media sosial atau akun-akun media sosial Rumah Sakit Pondok Indah, baik di Instagram ataupun Facebook, untuk mendapatkan info-info seputar kesehatan yang terpercaya, serta info-info terbaru mengenai event dan promo-promo menarik dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Dan akhir kata, sekian dari saya, Dr. Hastomo Prabowo sebagai moderator, dan Dr. Mayung sebagai narasumber ahli pada acara webinar kali ini. Terima kasih atas atensinya, sangat luar biasa. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat beraktivitas.